Jepang yang awal mulanya disambut baik oleh rakyat Indonesia menjadi dibenci. Hal itu terjadi karena Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang, contohnya Kompetai atau yang biasa dikenal dengan polisi militer Jepang. Kompetai seringkali menangkap, menahan, dan menyiksa rakyat yang tidak bersalah. Karena hal tersebut, muncul banyak perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Ada 6 perlawanan, yaitu Aceh Angkat, Senjata, perlawanan di Singapura, perlawanan di Indramayu, rakyat Kalimantan angkat senjata, perlawanan rakyat Irian Barat, dan peta di Blitar angkatan senjata. 1. Aceh Angkat Senjata. Perlawanan ini terjadi di Chot Pileng, dipimpin oleh Abdul Jalilin, seorang ulama muda Jepang menyerahkan pasukannya untuk menyerang Chot Pileng pada tanggal 10 November 1942. Karena menganggap tindakan Abdul Jalil ini sangat berbahaya, dan kemudian pertempuran itu berlanjut sampai tanggal 24 November 1942. Abdul Jalil berhasil bertahan dari serangan 1 dan 2 yang dilakukan oleh Jepang dan bahkan memukul mundur tentara Jepang. Selanjutnya Jepang meluncurkan serangan untuk ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat di Chot Pileng. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil memuaskan diri ke Pulau Blang Ara. Tetapi pada akhirnya mereka ditemukan dan dibunuh oleh tentara Jepang. Setelah penyerangan itu berakhir, kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas sehingga muncul perlawanan Jangka Puwadi yang dipimpin perwira Guigun Abdul Hamid. Namun, perlawanan ini hanya berlangsung singkat karena semua anggota keluarga Abdul Hamid disandera oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya, perlawanan rakyat di Padra Kabupaten Biraun. Perlawanan ini disebabkan oleh masalah penyetoran padi dan pengerahan tenaga Romusa. Tindakan Jepang sangat merugikan rakyat karena mencapai bambu runcing di sawah-sawah. 2. Perlawanan di Singapura. Rakyat Singapura berada di Ki Jainal Mustafa menentang keras untuk melakukan saikere. Apa itu saikere? Saikere adalah penghormatan kepada dewa matahari dengan membungkukkan badan menghadap matahari terbit. Singaparna merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang terkenal dengan religius dan memiliki jiwa patriotik sehingga mereka sangat menentang keras melakukan saikere. Karena hal ini, rakyat di Singapura kemudian melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Ki Jainal Mustafa. Perlawanan itu mencapai puncak pada Februari 1944. Perlawanan dipimpin oleh Kiai Jainal Mustafa, seorang ajegan di Sukamana, Singaparna. Jainalva Mustafa secara diam-diam telah membentuk pasukan tempur Sukama yang dipimpin oleh Ajengan Najamuddin sebelum perang itu dimulai. Ada beberapa utusan dari kepolisian Tasikmalaya dan beberapa orang Indonesia yang ingin mengadakan perundingan dengan Jainal Mustafa. Akan tetapi, utusan Jepang itu bersikap congkak dan sombong untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Jepang memiliki kedudukan lebih tinggi dan lebih kuat. Hal itu menyulut kemarahan pengikut Jainal Mustafa sehingga mereka dilucuti senjata, ditangkap, bahkan ada yang dibunuh. Setelah itu, Jepang mengirim pasukan ke Sukamana yang terdiri dari 30 orang Kompetai dan 60 orang polisi negara istimewa. Pertempuran itu berlangsung selama kurang lebih 1 jam di kampung Sukamana. Akibat jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjata lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Jainal Mustafa sehingga pada 25 Oktober 1944, Kiai Jainal Mustafa dengan 27 pengikut dihukum mati, sedangkan Kiai Emar, guru dan Jainal Mustafa disiksa oleh polisi Jepang kemudian meninggal. 3. Perlawanan di Indramayu. Perlawanan ini di Desa Kaplongan, Distrik Karangampel pada bulan April 1944. Lain terjadi di Desa Kaplongan, Distrik Karanggempal pada bulan April 1944. Pada bulan Juli, muncul pula perlawanan rakyat di Desa Cindempe, Kecamatan Lobener. Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan mereka. Mereka bersemboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Setelah kejadian tersebut, maka terjadilah perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat. Namun, rakyat Indramayu tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara yang banyak dan peralatan yang lengkap. 4. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangsungma, yaitu seorang pemimpin suku Dayak.
Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Namun mereka pada akhirnya mengalami kegagalan karena mata-mata Jepang yang berhasil dari orang Indonesia itu sendiri. 5. Perlawanan rakyat Irian Barat. Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah gerakan Koreri yang berpusat di Biak dengan pemimpinnya Erum Korem. Perlawanan ini juga menggunakan taktik perang gerilya untuk menghadapi Jepang dan hal itu membuat Jepang cukup kelelahan sehingga Jepang mulai meninggalkan Biak. Karena hal tersebut, Pulau Biak menjadi daerah pertama yang bebas dan merdeka di Indonesia. 6. Peta di Blitar angkat senjata Supriyadi yang merupakan seorang Sodako Peta melakukan perlawanan terhadap Jepang karena melihat penderitaan rakyat semakin menjadi sehingga pada tanggal 29 Februari 1945 Supriyadi dengan teman-temannya melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat dari Daida lalu keluar dengan senjata lengkap. Kemudian Jepang segera mendatangkan pasukan yang semuanya orang Jepang. Pimpinan tentara Jepang kemudian menyerukan kepada segenap anggota Peta yang melakukan serangan agar segera kembali ke induk kesatuan masing-masing. Beberapa kesatuan termasuk setengah dari batalion Supriyadi memenuhi panggilan pimpinan tentara Jepang. Akan tetapi mereka yang kembali ke induk pasukannya memenuhi panggilan justru ditangkapi, ditahan dan disiksa oleh polisi Jepang. Ada juga yang tetap setia bersama Supriyadi dan melakukan perlawanan bersama Supriyadi. Orang itu adalah Muradi. Jepang mulai menggunakan tipu muslihat untuk menghadapi Supriyadi dan Muradi melihat bahwa mereka sebenarnya memiliki semangat, tekad, serta keuletan yang sangat baik. Kekuatan yang dipimpin Supriyadi semakin lemah yang dimana pada akhirnya perlawanan Peta yang dipimpin Supriyadi dapat dipadamkan. Tokoh-tokoh dan anggota Peta kemudian dijadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta yang berakhir dengan dijatuhi hukuman dengan peranan masing-masing.